semua, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut 3 fungsi. Bisa tas rajut serut, tas lempang, dan tas punggung. Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Politik dengan hackpen nomor 5. Kalian juga bisa menggunakan benang polycherry dengan benangnya di double ya. Oke, langsung saja. Pertama buat magic ring. Buat satu rantai, lalu di dalam magic ring buat SC atau single crochet sebanyak 7 kali. Jadi untuk tas ini kelipatan dari 7 ya. Tujuh SC selesai, tarik ujung benang. Putaran pertama selesai, lanjut putaran kedua. Di SC pertama dalam magic ring tadi, kita lanjut buat 1 SC. Jangan lupa beri penanda di setiap awal putarannya ya. Lanjut, masih di lubang yang sama buat lagi 1 single crochet. Jadi jumlahnya ada 2 SC di lubang yang sama. Untuk putaran kedua, di sini kita akan isi masing-masing lubang dengan SC increase. Atau dalam satu lubang kita isi dengan 2 SC ya. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan jumlah total ada 14 SC. Putaran kedua selesai, lanjut putaran ketiga. Satu single crochet. Untuk putaran ketiga ini polanya adalah 1 single crochet, kemudian di lubang berikutnya single crochet increase. 1, 2 SC di lubang yang sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola 1 SC, SC increase di lubang berikutnya. Jumlah total SC pada putaran ketiga ada 21. Lanjut putaran keempat. 1 SC. Di lubang berikutnya 1 SC. Di lubang berikutnya SC increase. 1, 2 SC di lubang yang sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola 2 SC, SC increase. Dan jumlah SC pada putaran keempat ada 28. Lanjut putaran kelima. Untuk polanya 3 SC, SC increase. 3 SC maksudnya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 ya. 2 SC, kemudian lubang berikutnya 3 SC. Di lubang berikutnya SC increase. 1, 2 SC di lubang yang sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola 3 SC, SC increase. Jumlah SC pada putaran kelima ini ada 35.
Nah, untuk bagian alas supaya tidak berbentuk sudut seperti ini, kita akan siasati dengan cara letak SJ increase-nya akan kita rubah ya posisinya. Kalau misalnya tadi kita letakkan SJ increase-nya di akhir, sekarang kita akan letakkan SJ-nya di bagian tengah. Kita lanjut putaran ke-6, 1 SJ di lubang yang kita beri penanda. Kemudian lanjut di lubang berikutnya, 1 SC. Jadi ini kita sudah membuat 2 SC di masing-masing lubang kita isi 1. Kemudian di lubang ketiga di sini kita buat single crochet increase supaya tidak berbentuk sudut seperti ini. Lanjut di lubang ketiga SC increase 1, 2 SC di lubang yang sama. Nah, kemudian baru kita lanjutkan ke polanya. Untuk putaran ke-6 ini, polanya adalah 4 SC, SC increase. 1, di lubang berikutnya, 2, lubang berikutnya, 3 SC, lubang berikutnya, 4 SC. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC ya. Di lubang kelima, isi dengan single crochet increase atau 2 SC di lubang yang sama. Selanjutnya isi dengan masing-masing lubang 1 SC sebanyak 4 kali, lalu di lubang kelima SC increase. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Di akhir putaran setelah kita buat dengan 4 SC dan SC increase, ini tersisa 2 lubang ya. Karena tadi kita memulai putarannya dengan membuat 2 SC, kemudian SC increase. Jadi di akhir putaran tersisa 2 SC sehingga jumlahnya sama yaitu 4 SC dan SC increase. 1, di lubang berikutnya 2 SC. Putaran ke-6 selesai, kita lanjut putaran ke-7. Untuk putaran ke-7 polanya adalah 5 SC, SC increase. Beri penanda di awal putaran. Kita lanjut di lubang berikutnya, masing-masing kita isi dengan 1 SC, 2, 3, 4, 5 SC. Jadi letak SC increase-nya tidak kita rubah ya untuk putaran ke-7. Kita lanjut di lubang yang ke-6, isi dengan SC increase. 1, 2 SC di lubang yang sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan cara yang sama. Putaran ke-7 selesai. Untuk putaran selanjutnya itu kita tambah dengan kelipatan 7 ya. Untuk putaran ke-8 nanti polanya 6 SC kemudian SC increase di lubang ke-7. Begitu juga dengan putaran ke-9 dan seterusnya. Jika nanti berbentuk sudut, kita siasati dengan letak SC increase-nya dirubah posisinya ya seperti putaran ke-6 tadi. Oke, selesaikan hingga ke putaran 14. Putaran ke-14 selesai dengan jumlah total dalam satu kali putaran ada 98 SC. Untuk polanya 12 SC kemudian SC increase. Lanjut putaran ke-15, masing-masing lubang akan kita isi dengan 1 SC. Tapi untuk putaran ke-15 ini kita akan membuat SC-nya di back loop ya. Langsung saja di back loop pertama buat 1 SC, beri penanda di awal putaran. Lanjut di masing-masing back loop isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran. Jumlahnya ada 98 SC ya untuk putaran ke-15. Kita lanjut putaran ke-16, 17, dan 18.
Di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Ini tidak di back loop ya, tapi di loop seperti biasanya. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran. Selesaikan hingga ke putaran 18 dengan pola yang sama, yaitu di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesai di putaran ke-18. Sekarang saya akan memasang busa ati di bagian alasnya ya. Potong busa ati sesuai dengan ukuran alas seperti ini. Lalu masukkan ke bagian dalam tas dan jahit menggunakan jarum tas pastry. Untuk cara menjahitnya bisa teman-teman perhatikan video ini sampai selesai ya. Kalau sudah selesai kita jahit semuanya, jangan lupa jahit mati di bagian dalam. Sekarang kita akan ganti warna benang ya. Di lubang yang kita beri penanda, masukkan hakpen, tarik. Terdapat 2 serat benang seperti ini, kemudian masukkan benang putih ke dalam 2 serat benang yang ada di hakpen. Oke, seperti ini, tarik ujung benang, kemudian skip 3 lubang, 1, 2, 3. Di lubang keempat, kita akan membuat DC sebanyak 6 kali. Tapi di sini DC-nya dengan 3 kali tarikan benang ya. Tarik ke dalam 1 serat benang, oke 1, kemudian tarik ke dalam 2 serat benang, 2, tarik lagi ke dalam 2 serat benang, 3. Lanjut 5 DC lagi di lubang yang sama, tarik ke dalam 1 serat benang, dan tarik ke dalam 2 serat benang sebanyak 2 kali. Nah, cara membuat DC-nya seperti ini ya teman-teman. 3, 4, 5, 6 DC di lubang yang sama. Lanjut skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga buat 1 single crochet. Lanjut lagi skip 3 lubang, 1, 2, 3, di lubang keempat buat DC sebanyak 6 kali. DC dengan 3 kali tarikan benang ya.
skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga buat 1 SC. Kemudian skip lagi 3 lubang, 2, 3, di lubang keempat buat 6 DC. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama. Skip 2 lubang, slip stitch di lubang ketiga. Lanjut putaran kedua diawali dengan membuat 4 rantai. Di lubang yang sama dengan 4 rantai buat 5 double crochet dengan 3 kali tarikan benang. Tarik ke dalam 1 serat benang dan tarik ke dalam 2 serat benang sebanyak 2 kali. Jadi ini jumlahnya ada 6 double crochet di lubang yang sama ya. 4 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC. Kita lanjut skip 2 lubang, di lubang ketiga tepatnya di tengah motif kerang buat 1 SC. Skip 3 lubang, 1, 2, 3. Di lubang keempat, tepatnya di tengah-tengah antara kedua motif kerang, buat lagi 6 DC dengan 3 kali tarikan benang. Lanjut skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga buat 1 SC. Dan selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama. Setelah ini skip 3 lubang, di lubang keempat buat 6 DC. Ini saya sudah di akhir putaran, skip 2 lubang, di lubang ketiga buat 1 SC. Kemudian skip 3 lubang, di rantai keempat awal putaran tadi buat slip stitch. Lanjut putaran ketiga diawali dengan membuat 4 rantai. Di lubang yang sama, isi dengan 5 double crochet. Jadi jumlahnya ada 6 DC ya. Lanjut skip 2 lubang, di lubang ketiga buat 1 SC.
Setelah ini skip 3 lubang, di lubang keempat buat 6 DC, kemudian skip 2 lubang di lubang ketiga buat 1 SC. Selesaikan hingga ke putaran 8 dengan pola yang sama. Selesai di putaran ke-8, sekarang kita akan ganti lagi warna benang ya. Di akhir putaran, slip stitch di rantai keempat awal putaran. Kemudian masukkan benang krem ke 2 serat benang yang ada di hackpen. Buat 1 rantai. Kita hitung sebagai putaran pertama ya ini. Untuk putaran pertama ini kita akan membuat SC di masing-masing back loop ya. Jadi kita merajutnya di 1 serat benang bagian belakang atau di back loop. Masing-masing back loop isi dengan 1 SC, sehingga jumlah totalnya di putaran pertama ini ada 98 SC. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Lanjut putaran kedua, langsung memutar tanpa membuat slip stitch. Langsung saja di lubang pertama kita isi dengan 1 SC. Ini tidak di back loop ya teman-teman, tapi di loop seperti biasanya. Beri penanda di awal putaran. Kemudian lanjut di masing-masing lubang dengan membuat 1 SC. Di akhir putaran nanti, sama seperti putaran kedua tadi, langsung memutar ya di lubang yang kita beri penanda, tanpa membuat slip stitch. Dan selesaikan hingga putaran ke-10. Selesai di putaran ke-10, untuk putaran ke-11 kita akan membuat lubang tali serut ya. Ini saya sudah memberi penanda. Jadi untuk bagian depan dan belakang tas itu nantinya masing-masing ada 4 lubang tali serut. Jumlahnya ada 8 ya. Oke, untuk putaran ke-10 ini kita slip stitch dulu di lubang yang kita beri penanda. Kemudian buat 1 rantai. Ini kita masuk ke putaran ke-11 ya, yaitu lubang tali serut. Isi masing-masing lubang 1 SC sebanyak 11 kali. Dan di lubang yang kita beri penanda isi lagi 1 single crochet, jadi jumlahnya ada 12 ya. Beri penanda di awal putaran. Kita mulai membuat lubang tali serut yang pertama, buat 4 rantai. Skip 4 lubang. Lalu lanjut buat masing-masing lubang 1 SC sebanyak 6 kali. Lubang tali serut yang kedua buat 4 rantai, kemudian skip 4 lubang. Untuk bagian tengah tas, di sini kita akan membuat 9 SC ya, masing-masing lubang diisi dengan 1 SC.
Lanjut ke lubang tali serut yang ketiga, buat 4 rantai, lalu skip 4 lubang. 6 SC di masing-masing lubang kita isi dengan 1, lubang tali serut yang keempat selesai untuk bagian depan tas. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang tas, tinggal diulangi saja ya dengan cara yang sama seperti bagian depan. 12 SC masing-masing lubang diisi dengan 1, kemudian mulai membuat lubang tali serut, begitu seterusnya hingga ke akhir putaran. Nah, untuk bagian tengahnya di sini kita isi dengan 9 SC ya. Dan pastikan lubang tali serut untuk bagian depan dan bagian belakang tas itu sejajar atau simetris. Lubang tali serut yang ke-8 selesai, terakhir slip stitch di lubang keempat atau di rantai pertama awal putaran tadi. Sekarang kita lanjut putaran berikutnya, masing-masing lubang diisi dengan 1 SC. Awali dengan membuat 1 rantai. Untuk di lubang tali serutnya, di sini kita isi dengan 4 SC di lubang yang sama. Selanjutnya masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC hingga bertemu lagi dengan lubang tali serut. Di lubang tali serut kita isi dengan 4 SC di lubang yang sama. Oke, ulangi dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Selesai di akhir putaran, selanjutnya slip stitch di rantai 1 awal putaran tadi ya. Lanjut 1 kali putaran lagi, awali dengan membuat 1 rantai, lalu di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet hingga ke akhir putaran.
Ini saya sudah di akhir putaran teman-teman. Selanjutnya kita akan ganti lagi warna benang ya. Slip stitch di rantai 1 awal putaran tadi dan masukkan benang warna putih ke 2 serat benang yang ada di hackband. Lalu tarik ujung benangnya. Buat 1 rantai. Putaran yang terakhir ini kita akan merajut mundur. Kalau biasanya kita merajut ke arah kiri, kali ini kita akan merajutnya ke arah kanan ya. Buat di masing-masing lubang dengan 1 single crochet ke arah kanan. Atau ini disebut juga dengan motif crepe. Terakhir, fasten off atau matikan benang. Buat 1 rantai lalu gunting. Selanjutnya kita akan memasang tali atau handle tas ya. Cara membuat tali seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Masukkan ke lubang tali serut, dimulai dari belakang tas. Untuk kedua ujung tali ini kita satukan dengan cara kita jahit menggunakan jarum tas pastry. Selesai dan ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you, selamat mencoba.